Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Novitasari dari kelas 2 A1 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi dalam memasuki pasar global untuk memenuhi tugas manajemen pemasaran. Pasar global merupakan aktivitas perdagangan yang melibatkan dua pihak, yaitu pembeli dan juga penjual yang cukup global ataupun mendunia. Jadi, seluruh orang di belahan dunia manapun dapat melakukan transaksi jual-beli antara negara satu dan juga negara lainnya. Untuk dapat memasuki pasar global, perlu diperhatikannya beberapa elemen dan beberapa cara yang efektif yang biasa digunakan oleh sebuah perusahaan untuk masuk ke dalam pasar global. Beberapa perusahaan yang sudah berhasil masuk ke dalam pemasaran global seringkali menggunakan beberapa metode berikut ini. Yang pertama, ada ekspor produk. Ekspor produk merupakan langkah terbaik dalam melakukan pemasaran global, di mana dalam ekspor ini pemasar akan menjual barang atau jasa mereka ke pasar internasional dengan resiko yang lebih sedikit. Namun biasanya dalam kegiatan ekspor ini lebih banyak perusahaan yang mengekspor produk mereka daripada jasa, dikarenakan produk ini lebih efektif daripada jasa dalam pembiayaannya. Nah, di balik kemudahan itu juga, pemasar juga harus tetap memperhatikan kualitas produk mereka agar tetap laku di pasaran dan tidak mudah untuk tergantikan atau tergeser oleh pesaing-pesaing yang ada. Yang kedua ada lisensi. Metode ini merupakan perizinan atau memberikan perizinan kepada perusahaan di negara lain untuk menggunakan produk yang diproduksi oleh perusahaan kita. Biasanya, properti ataupun produk yang digunakan itu berbentuk intangible atau tidak terlihat. Misalnya seperti hak paten, langkah produksinya, ataupun trademarknya, di mana perusahaan lain akan membayar lisensi kepada perusahaan kita sebagai biaya hak cipta produk tersebut. Cara ini terbilang cukup mudah karena perusahaan yang menerima lisensi akan membuatkan sebuah produk atau strategi pemasaran yang bisa diterima oleh warganya atau negaranya. Dan pemilik brand aslinya juga akan tetap aman, bahkan bisa lebih populer dari sebelumnya karena mendapatkan promosi dari negara ataupun perusahaan yang membayar lisensi kepada perusahaan tersebut. Yang ketiga ada franchise. Franchise ini mirip-mirip dengan lisensi, namun memiliki perbedaan juga ya. Perbedaannya di mana franchise ini memiliki aturan atau beberapa aturan yang memang harus benar-benar dipatuhi oleh pemiliknya di negara lain. Artinya, franchise ini tidak bisa sembarangan mengubah atau menambahkan sesuatu dalam produk tersebut. Misalnya, proses produksi dan penggunaan bahan bakunya harus mengikuti ketentuan dari perusahaan aslinya, tidak boleh untuk sembarangan mengubah atau mengganti bahan baku yang sudah ditetapkan. Bisnis franchise ini merupakan salah satu opsi yang paling banyak diminati karena kita tidak perlu untuk memulai bisnis dari awal dan bangun merek atau nama perusahaan kita dari awal. Terutama jika kita menggunakan franchise dari merek-merek yang sudah ternama di dunia, itu akan lebih mudah untuk kita menjalani bisnis tersebut. Yang keempat ada joint venture. Dalam hal ini ada dua perusahaan yang bekerja sama mendirikan anak perusahaan baru di pasar global. Yang membedakan antara dua perusahaan ini adalah perusahaan yang pertama harus berjenis lokal, sementara perusahaan lainnya bisa berasal dari negara sendiri ataupun dari negara lain. Tujuan atau keuntungan dari berbedanya dua perusahaan yang bekerja sama ini itu memiliki beberapa keuntungan, yaitu perusahaan tersebut bisa mempelajari secara rinci kebudayaan, kebiasaan ataupun kebutuhan masyarakat negara yang akan dituju untuk membangun anak perusahaan baru. Yang kelima ada investasi langsung. Investasi langsung ini merupakan salah satu metode yang paling banyak digunakan oleh perusahaan untuk memasuki pasar global, di mana perusahaan tersebut akan secara langsung menginvestasikan fasilitas yang akan digunakan dalam pasar. Cara ini dilakukan untuk membentuk perusahaan baru ataupun mengakuisisi perusahaan yang memang sudah ada. Yang keenam atau yang terakhir ada partnership.
Dalam konteks ini, dua perusahaan yang tidak bersaing bekerja sama untuk menjual produk di negara tujuan yang sudah direncanakan atau dibicarakan sebelumnya. Metode ini terbilang memiliki resiko yang cukup rendah, tetapi juga harus tetap memperhatikan kepercayaan antara dua perusahaan yang bekerja sama agar bisa tetap berhasil dalam pasar global. Metode partnership ini tidak hanya dilakukan oleh perusahaan dengan perusahaan, tetapi juga sering digunakan oleh perusahaan dengan organisasi publik ataupun pemerintahan. Elemen yang harus diperhatikan dalam memasuki pasar global. Keberhasilan dalam memasuki pasar global memang sangat menggiurkan. Karena jika kita sudah berhasil masuk ke dalam pasar global, perusahaan tersebut akan mendapatkan banyak sekali keuntungan. Namun, perusahaan harus memiliki perencanaan dan strategi yang sangat matang sebelum memasuki pasar global. Untuk mencapai keberhasilan strategi dalam memasuki pasar global, perlu memperhatikan beberapa elemen berikut ini. Yang pertama, ada target pasar. Kita jangan hanya menentukan target negara secara abstrak dan umum saja, tapi kita juga perlu membuat sasaran target pasar yang lebih relevan dan spesifik agar produk kita lebih bisa diterima. Saat melakukan strategi pemasaran global, kita masih membutuhkan riset konsumen agar berhasil dan kita bisa tahu apakah produk kita ini bisa memenuhi atau menjadi jalan keluar dari masalah yang dihadapi oleh target pasar tersebut ataupun tidak. Tidak hanya riset pasar saja, bisnis juga harus melakukan riset budaya agar tidak terjadi kultur gap dalam prosesnya. Yang kedua, waktu. Ada dua pilihan waktu perusahaan dalam memasuki pasar global. Yang pertama, menjadi pionir dalam sektor bisnis untuk masuk ke dalam pasar global. Kedua, menunggu kompetitor masuk ke dalam pasar global tersebut dan menganalisis kegagalan serta keberhasilan perusahaan tersebut. Semuanya memiliki pertimbangan masing-masing yang harus benar-benar dipikirkan sebelum lanjut untuk go internasional. Dan elemen yang terakhir atau yang ketiga ada skala bisnis. Skala bisnis juga merupakan salah satu elemen penting yang harus benar-benar diperhatikan memasuki pasar global. Perusahaan berskala kecil ataupun berskala besar bisa saja memasuki pasar global, tergantung dengan pertimbangan yang diambil. Pertimbangan tersebut melibatkan proses pembiayaan dan juga banyaknya konsumen yang membeli produk mereka.